حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Mohon maaf kita ketemu kembali malam ini. Malam kemarin baru kita sudah takziah di sebelah dan sekarang kita ketemu lagi di sini. Mudah-mudahan tidak membosankan Bapak Ibu ya. Karena nilai kita itu berbeda. Salat kita sudah, kemudian kita langsung pulang. Salat kita berjamaah, kemudian kita pergi ke takziah. Nah, ada beberapa hal di sana. Takziah itu satu, silaturahmi kita. Kedua, majelis ilmu di sana. Dan langkah kita itu menjadi perhitungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya oleh sebab itu, selalulah kita melakukan kebaikan-kebaikan di dalam hidup dan kehidupan kita ini. Mudah-mudahan kebaikan itulah yang akan memberikan yang terbaik juga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala hendaknya. Bapak Ibu hadirin jamaah, Rasulullah menyatakan bahwa alam kubur itu adalah sesuatu tempat yang sangat gelap gulita, zulmatun. Sementara ada beberapa amalan-amalan yang untuk insya Allah bisa menerangi atau lampu penerang nanti kita di alam kubur. Mudah-mudahan dengan usaha yang kita lakukan ini, semoga Allah memberikan yang terbaik kepada kita bersama hendaknya. Yang pertama sekali, amalan yang bisa menerangi alam kubur nantinya insya Allah, niat yang ikhlas dan tulus karena Allah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Itu ya. Jadi ikhlas. Bahasa Arabnya ikhlas. Bahasa Arab ikhlas ya. Pakai shotnya. Salah pula nanti. Ternyata ikhlas tersebut adalah sesuatu hal yang menentukan. Makanya karena Allah. Nah, Rasul menyatakan innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap pekerjaan yang kita lakukan itu niat menentukan. Nah, jadi maka niatkanlah sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik terhadap kita dari niat kemudian pekerjaan yang kita lakukan tersebut. Ternyata niat yang ikhlas insya Allah bisa memberikan penerang nanti kita di alam kubur. Yang kedua, karena biasanya kajian menjelang Isya ini kan nggak terlalu panjang. Yang kedua, selalu berbakti kepada kedua orang tua. Salah satu hadis baginda Rasul menyatakan surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Dalam hadis yang lain baginda Rasul juga menyatakan bahwa ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah terletak kepada ridho orang tua. Jadi Allah itu bisa ridho kepada kita kalau orang tua kita itu ridho. Jadi ada penyebabnya. Orang tua itu kalau murka, maka kemurkaan Allah akan menimpa kepada kita. Jadi ternyata ridhonya kedua orang tua itu sangat penting bagi kita.
Maka alhamdulillah bagi kita yang masih hidup, orang tua kita bersama kita, itu kesempatan emas bagi kita. Pintu surga, ada yang menyatakan pintu surga masih terbuka lebar buat kita untuk selalu kita berbakti kepada kedua orang tua tersebut. Jadi ternyata berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua kita menyebabkan Allah itu ridho kepada kita. Makanya ada dalam teori, kalau anak ko nakal bahasa awaknya atau agak aktif lah gitu, bahasa yang lain itu. Kalau anak nakal biasanya orang tua ko bu berang, marah gitu kan. Soalnya dalam Islam kan tidak boleh ghadab, itu kan tidak boleh. Kan marah itu kan tidak boleh itu. Tapi bagaimana tetap menasehati. Itu ayat yang dibaca oleh imam kita tadi, wa tawasau bil haqq wa tawasau sabar. Jadi kita selalu menasehati dengan benar, sabar di situ. Nah, kaitan sabar tadi sudah ada dibacakan oleh imam kita. Allah memberikan sabar itu adalah, kalau dalam konsep ilmu tauhid, ilmu tasawuf, mampu mengendalikan diri, baik dari yang kita senangi maupun dari yang tidak kita sukai. Nah, itu yang sabar. Maqamatnya dalam ilmu tauhid juga ada. Jadi oleh sebab itu ternyata kalau seandainya orang tua kita itu murka kepada kita, maka otomatis kemurkaan Allah akan datang. Nah, sekarang kita putus mata rantai. Kalau orang tua itu, kalau anak itu nakal, anak itu aktif, biasanya orang tua kan marah, murka. Allah juga akan murka. Itu ujungnya tuh. Nah, itu yang diputui. Kalau anak itu nakal, orang tua redo. Nah, itu cara memutuinya. Orang tua ikhlas dan tetap berusaha semaksimal mungkin membimbing, menasihati, mengarahkan, mendidik anak-anak awak itu supaya ndak tetap dalam kondisi yang tidak baik tersebut. Didiknya tarik, nasihati tarik. Maka kalau orang tua redo, Allah akan redo. Nah, itu kuncinya. Kalau anak baik, orang tua kan redo, itulah biasa tuh. Nah, Allah redo, itulah biasa tuh. Nah, sekarang anak ikon nakal, orang tua kok redo. Nah, itu yang diputui makasih itu. Bu, bisa ya Bu ya? Nah, bare, iyo bare. Nah, susah, iyo susah. Butuh tantangan. Redo mau kasih di situ tuh bukan setuju dengan parangainya itu, tapi tetap memperbaiki akhlak, sikap dan perilakunya tuh. Nah, gitu. Maka selipkanlah selalu di dalam doa kita, ya Allah, aku redo terhadap anakku. Sabuin namanya. Si anak awak. Ada 10 anak awak, sabuin enggak 10 ya? Karena Allah dengar. Dan berikanlah keredoanmu ya Allah kepada anak hamba itu. Allah pasti memberikannya. Karena berdasarkan hadis tadi itu, ridallah fi ridal walidain. Redonya Allah terletak kepada redo orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kemurkaan Allah terletak kepada murkanya orang tua. Nah, ini teknis salah satu mewujudkan atau ingin menjadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Jadi awak tidak berkutik dengan parangainya itu saja tuh, tetap memperbaiki. Nah, gitu. Karena dalam ilmu psikologi perkembangan manusia, anak itu belum stabil sampai dia SMA. Masih dalam mencari jati diri, masih labil baru tuh. Jadi SD, SMP, SMA ini masih itu. Usia SMP itu yang sangat aktif. Makanya sangat penting sekali dalam usia-usia itu diperhatikan. Nah, gitu. Sangat penting sekali. Kalau lengah awak, abai awak, maka di sanalah anak-anak itu yang akan terjerumus. Maka banyak anak itu banyak yang keluar,
sampai jam 1, jam 2 malam anak alun pulang. Kamanyo, apa kok ndak ada ayah ndak ada induk Ada. Ndak ada pengawasannya, ada. Kok bisa? Nah, gitu. Itu kan kembali kepada kita lagi. Nah, kita sebagai orang tua. Jadi oleh sebab itu, bagaimana kita selalu berbakti kepada kedua orang tua kita agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita dalam hidup. Walau hebat awak, banyak ilmu, pangkat jabatan, sejahtera hidup di dunia, awak kayuh rayuh, segala macamnya ada. Kalau kita menjadi anak durhaka kepada orang tua, hidup itu tidak barokah itu. Kalau bahasa kampung pun tidak barokah hidup itu. Ini pasti ada nanti suatu saat. Kalau tidak kini mungkin sebentar lagi. Dia akan ada. Nah, dia oleh sebab itu, makanya mari kita bagaimana tetap mendidik, membina, membimbing anak-anak kita agar menjadi anak yang soleh dan soleha. Ternyata anak soleh dan soleha tidak hanya bisa diwujudkan dengan doa. Harus usaha. Usaha perlu. Nah, baru sudah itu baru doa. Ikhtiar dan doa. Kedua-duanya harus sejalan. Usaha saja, tidak ada berdoa, tidak juga. Kalau hanya doa saja, tidak ada usaha, tidak juga. Lalai nak doa salah gitu kan. Kok kamu jadi orang, lalu tidak ada enti gitu. Ah, tidak semua. Iya ada jadi orang ada. Makasih ya. Itu kan paham ya menjadi orang itu makasih ya. Nah gitu. Jadi baik tidak. Gitu. Harus sah. Makanya kalau di kampung Ambon namanya tonggak rumah, tonggak masaji, ketiga tonggak balai-balai. Anak alim ulama, anak imam khatib, kalau tidak kabar aja, tidak kamu pandai. Beraja, baru jadi orang. Nah gitu. Itu bahasa kampung Pak Teh. Jadi oleh sebab itu penting. Ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu menentukan kondisi hidup kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan itu sebagai wasilah bagi kita, perantara bagi kita untuk kita menjadi hamba-hamba yang baik, hamba yang soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga yaitunya insya Allah amalan-amalan yang bisa menjadi penerang kita nanti di alam kubur, termasuk an umrihi, mempergunakan umur yang dititipkan oleh Allah. Malam tadi udah kajiannya itu. Untuk yang lebih lainnya boleh buka di YouTube. Nah, gitu. Promosi cek. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Umur yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Karena ternyata umur kita ini kita tidak tahu. Umur barawak kamaningga. Kalau di Minang mumbang jatuh. Kalapo jatuh nan ketik kamaningga nan tua polai. Kita tidak tahu. Wa mata dari nafsun bi'ayin adin tamut. Umur bara, sadang manga, kita tidak tahu kita akan meninggal. Semua itu kita pasti akan menjalani. Yang penting kita bagaimana mensyukuri nikmat umur yang diberikan oleh Allah kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Mudah-mudahan umur kita tidak sia-sia dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah diantaranya ibadah kita lakukan. Itulah diantaranya banyak kebaikan-kebaikan yang kita kejar dan kita usahakan dalam rangka agar tidak sia-sia umur yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita bersama. Yang keempat yaitunya insya Allah bisa penerang kita selalu menjalin ukhuwah silaturahmi, hubungan kita, apalagi kalau tetangga, karib kerabat. Dan apalagi kalau kita tinggal hidup di komplek atau kompleks. Nah, itu serahlah bahasanya apa gitu kan. Kalau awak sakit, sianan tahu dulu. Tetangga, kiri kanan, mukuh belakang, orang kampuang. Enggak, di telepon dulu baru tahu. Itulah bahasa kampuang ya, di telepon, baru tahu itu. Kadang launciang lo tunjuk di manakan tuh, hendaknya angke-angke deh, kiranya ke sawah. La sanjo lo tangke deh nyo, mangako. Sianu lo meninggal. Nah, gitu. Jadi ternyata makanya Rasul ada menyatakan hak-hak tetangga itu sangat para lubana. Begitu Rasul menjaga tetangga kita itu, kok ada ibu-ibu yang masakannya wangi, harum gitu kan, tercium sekeliling ini. Rontok bulu hidung kawan dibuih gitu kan. Yang dibuihnya randang-randang saja. Ya randang nanti 3 hari lewat.
mungkin seminggu na lewat loh di rendang itu kan. Nah, wangi-angian saya gitu kan. Tapi begitu menjaga, kalau engkau masak, banyakin kuahnya. Bagian ke tetangga. Punya jujur bana Bu ya. Kuah wagi sedolah. Salehlah daging enggak sekali. Begitu menjaga. Artinya apa? Itu begitu kita dalam rangka bagaimana menjaga perasaan, menjaga hati tetangga dan segala macamnya. Kadang rumah awak barasia, basapuan ke rumah tetangga kawan, tapi kawan bagai. Ama bakala di muka rumah kawan tu bagai tu mah. Bantu awak senang kuasa di situ. Contoh kayak gitulah. Di sini ndak ada. Tempat lain ada kayak gitu. Yang nampak di awak kan dalam perjalanan kok. Wallahu alam. Jadi oleh sebab itu mari kita jaga hal-hal yang seperti itu. Jangan kita nyoko depan ndaknya awak ba rukun. Yang RT kan rukun tetangga. Ah gitu. RW rukun warga, damai. Hal-hal yang membuat kita rukun dan damai itu tentu kita jaga. Bahkan dalam membangun saja, janganlah saling tinggi meninggikan. Nah, begitu Rasul menjaga itu. Itu dalam rangka agar kita tetap dalam kerukunan, keharmonisan hidup bermasyarakat. Bapak Ibu, jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa tidaklah dikatakan beriman salah seorang di antara kamu yang selalu memutus hubungan silaturahmi, kata yang rahim. Memutus hubungan dengan tetangga itu sangat bahaya sekali. Nah, jadi mudah-mudahan kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita selalu mencintai sunnah-sunnah Rasul agar kita menjadi orang-orang yang terbaik dalam pandangan Allah dan Rasul hendaknya. Baik hidup di dunia, apalagi kehidupan kita di akhirat kelak. Karena kehidupan kita sangat panjang dan perjalanan kita baru sampai pada alam yang keempat, yaitunya alam dunia ini. Alam roh, alam iradat, alam rahim, alam dunia. Awak sampai alam dunia kini ke baru. Sementara perjalanan kita masih panjang lagi. Dan semua itu pasti akan kita lewatkan. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbaik dan selalu berbuat kebaikan dalam rangka meraih dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian naman diang nangko ibarat bajalan lah sampai ke bateh, balayah lah sampai ke pulau, nan punyo datang menyepuit, nan mananam datang membuik. Kita serahkan kepada Allah. Karena semua itu adalah kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis qudsi, Allah menyatakan, malam tardo biqadai, sia yang tak redo atas ketentuanku, qadaku, walam yasbir ala balai, ndak sabar atas ujianku, walam yashkur ala ni'mai, ndak syukur atas nikmatku, fal yakhruj min tahtis sama wati wal ard. Silakan keluar dari kolong langit dan bumiku, kata Allah. Jadi langkah kita harus kita ridho, kita syukur kepada Allah atas nikmat, dan kita sabar atas ujian yang datang kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah yang terbaik bagi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala hendaknya. Demikian saja, alafu minkum dalam penyampaian nambo tadi. Kok kurang lama manihi racik bawang dek kurang alu hirono picik dek kurang kuni atau masakan talam biak mata, maafkan nambo tentang itu. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama hendaknya. Alafu minkum ilal liqa fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.